Kenapa Abu Bakar bersedih ketika mendengar keterangan Rasulullah SAW tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3? Karena Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 adalah turunnya wahyu terakhir kepada Rasulullah SAW. Di akhir-akhir ayat ini mengatakan, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Wahyu terakhir ini satu sisi membuat bahagia karena agama Islam telah sempurna. Namun, di sisi lain membuat kesedihan para sahabat dan umat muslim karena itu tandanya Rasulullah akan meninggalkan mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 diturunkan di Padang Arafah pada musim haji. Peristiwa ini dikenal dengan nama Haji Wada atau Haji Perpisahan. Rasulullah SAW yang bersandar pada unta beliau kemudian didatangi malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh karena itu, kumpulkanlah para sahabatmu dan beritahu mereka bahwa hari ini adalah hari terakhirku bertemu denganmu." Malaikat Jibril pun pergi. Rasulullah pun pergi ke Mekah lalu pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, maka Rasulullah pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril. Tentu saja, para sahabat sangat gembira mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Begitulah para sahabat mengungkapkan kegembiraannya. Tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia malah bersedih ketika mendengar keterangan Rasulullah SAW. Ia tidak dapat menahan kesedihannya. Maka ia pun kembali ke rumahnya, lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar menangis dari pagi hingga malam. Akhirnya diketahui oleh para sahabat yang lain. Maka berkumpullah Abu Bakar dan para sahabat di depan rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis hingga begini keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna." Mendengar pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa sesuatu perkara telah sempurna, maka akan kelihatanlah kekurangannya." Dengan turunnya ayat tersebut, itu menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah SAW. Hasan dan Husain akan kehilangan sosok kakek yang begitu mulia, dan para istri Nabi akan menjadi janda. Setelah mereka mendengar penjelasan Abu Bakar, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah terdengar oleh sahabat yang lain. Mereka pun terus memberitahu Rasulullah tentang apa yang mereka lihat itu. Salah satu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kami melihat banyak orang menangis dengan suara kuat di depan rumah beliau." Rasulullah yang mendengar perkataan para sahabat tersebut, maka berubahlah muka Rasulullah dan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah sampai di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah melihat para sahabatnya menangis dan bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?" Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dengan tuturnya, ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah benar, dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat." Setelah Abu Bakar mendengar pengakuan Rasulullah SAW, maka ia pun menangis sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pingsan. Itulah alasan kenapa Abu Bakar bersedih ketika mendengar wahyu terakhir dari Rasulullah SAW. Orang yang bisa rindu sama Kanjeng Nabi SAW itu bukan orang biasa. Ya, orang yang bisa rindu itu bukan orang biasa. Wong judul kangen Nabi. Kangen sama Nabi. Ya indah. Nah, orang yang bisa kangen sama Rasulullah SAW dikatakan min khawasil mu'minin. Itu orang beriman yang pangkatnya superior, paling tinggi. Khos, kelompok khusus. Ya, kelompok khusus, bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Sebab hatinya bisa kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada orang-orang yang kangen sama Nabi, sebelum dia kangen, Nabi udah kangen. Pernah Rasulullah SAW itu ziarah ke pemakaman, tiba-tiba ngomong begini, "Sungguh aku rindu pada saudara-saudaraku, ikhwani. Sungguh aku rindu pada saudara-saudaraku." Sahabat lantas berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu?" Rasul berkata, "Kalian sahabatku, artinya kalian orang hebat, kalian orang besar, kalian kan teman saya, sahabat saya. Tapi saya kangen sama saudara-saudara saya." "Lah siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu itu?" "Nas min ummati, sekelompok orang dari umatku." Sekelompok orang dari umatku.
lam ya'tu, belum datang, belum lahir, belum terbit orangnya, belum muncul. Nanti datangnya nanti setelah saya meninggal, orang-orang itu baru bermunculan. Mereka belum pernah sekalipun melihat aku, belum pernah sekalipun melihat aku, tapi mereka rela mengorbankan hartanya, apapun yang dimiliki demi sekali bisa lihat aku. Mereka rindu pengen lihat aku. Maka sungguh aku sangat merindukan mereka. Jadi belum kangen sudah dikangeni sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangkan orang kok dikangeni kanjeng Nabi, pangkatnya seperti apa? Kira-kira. Dan namanya orang dikangeni diparani enggak ya? Diparani, ditilii, dikunjungi. Berarti kalau kita pengen ditilii, dikunjungi, diparani, ya disamperin oleh Nabi Muhammad SAW, caranya gampang. Gimana? Ya kangen loh. Silahkan kamu kangen. Nanti kalau kamu kangen ya mesti dikangeni. Ya kan, karena Nabi udah bilang, aku kangen sama orang-orang sifatnya seperti tadi yang saya sebutkan. Berarti kalau kita bisa jadi seperti itu, kita orang yang dikangeni Nabi. Nah kalau udah dikangeni Nabi SAW, ya insya Allah kita diparani Nabi Muhammad SAW. Nah untuk numbuhkan rasa kangen ini diantaranya banyak nyebut namanya. Jadi kalau sering nyebut kan timbul kangen. Ya, dan biasanya yang disebut-sebut kroso. Coba sebut-sebut terus moro kan gitu kan? Jadi sebut-sebut terus nanti moro gitu. Nah kita sebut-sebut terus Nabi Muhammad SAW. Cara gimana sholawat?